Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali bertemu dengan Ibu Hanifah Munfarijah dari SMP Negeri 1 Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Nah, bagaimana? Sudah siap belajar hari ini ya? Nah, kalau begitu jangan lupa kalian selalu taati protokol kesehatan. Dan adapun materi kita pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Dan bangun ruang sisi datar yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini adalah tentang prisma. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, Ibu harapkan setelah kalian menonton video ini, kalian bisa mengetahui yang pertama, kalian bisa mengetahui definisi dari prisma. Yang kedua, kalian bisa mengetahui unsur-unsur prisma. Dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui jaring-jaring prisma. Kemudian, yang keempat, kalian bisa menentukan luas permukaan prisma. Bagaimana? Sudah siap belajar? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Ibu kali ini. Ya, baiklah, kita mulai pembelajaran kita. Pembelajaran jarak jauh, matematika kelas 8, semester genap. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bangun ruang sisi datar. Dan pada pertemuan ke-1 ini, kita akan membahas prisma. Nah, kira-kira siapa yang tahu apa itu prisma? Apa ya? Nah, kita awali dari definisi prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Dengan kata lain, sisi-sisi yang kongruen dan sejajar merupakan bidang alas dan atas prisma. Dan contohnya sebagai berikut. Nah, misalnya contohnya ini. Nah, ini kubus. Kenapa kubus termasuk prisma? Karena kubus memiliki alas dan tutup yang sama persis dan juga sisi tegaknya berbentuk persegi. Jadi kubus termasuk prisma. Kemudian contoh yang kedua adalah balok. Nah, kenapa balok juga disebut prisma? Karena balok juga bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya itu sama persis dan sisi tegaknya juga berbentuk persegi panjang. Kemudian sisi-sisi yang kongruen dan sejajar merupakan bidang alas dan atas prisma. Seperti di gambar ini ya, ini jelas terlihat mana bidang alas, kemudian mana bidang atas dari prisma. Selanjutnya, contoh prisma sebagai berikut. Ini adalah macam-macam contoh dari prisma. Nah, prisma itu diberi nama berdasarkan bentuk segi N pada bidang alas dan bidang atasnya. Nah, di sini terlihat dari gambar yang nomor 1, bidang alas dan atapnya itu ada 3 sisi. Maka ini disebut prisma segitiga. Sedangkan dari gambar yang kedua, kalau kita lihat bidang alas dan atasnya ada 4 buah sisi. Maka ini disebut prisma segi 4. Dan pada gambar yang ketiga, kalau kita perhatikan bentuk bidang alas dan atasnya itu terdiri dari 5 buah sisi. Maka disebut prisma segi 5. Yang terakhir, ini gambarnya bidang alas dan atasnya terdiri dari 8 buah sisi. Terlihat ya, maka ini disebut prisma segi 8. Kemudian kita akan lanjutkan ke sifat-sifat prisma. Yang pertama, prisma memiliki bentuk alas dan atapnya yang kongruen. Yang kedua, setiap sisi bagian samping prisma
itu berbentuk persegi atau persegi panjang. Betul ya? Yang ketiga, prisma memiliki rusuk tegak. Dan yang keempat, setiap diagonal bidang pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama. Ya, baiklah. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur dari prisma. Coba perhatikan di sini, ini adalah prisma. Karena di sini sisinya atau sisi alasnya ada 3, maka ini disebut sebagai prisma segi 3. Kemudian unsur-unsur yang pertama adalah titik sudut prisma, itu ada A, B, C, D, E, dan F. Jadi kalau kita perhatikan, titik sudutnya itu adalah A, kemudian ada di B, kemudian ada di C, setelah itu di D, kemudian di E, dan di F. Jadi ada 6 titik sudut. Kemudian yang kedua, sisi atau bidang prisma. Di sini ada sisi atau bidang alas yaitu ABC, kemudian sisi bidang atas DEF, dan sisi tegak yaitu ACDF, ABDE, dan BCEF. Sehingga kalau dijumlahkan ada 5 sisi. Kemudian yang ketiga adalah rusuk. Rusuk ada rusuk alas yaitu AB, AC, dan BC, rusuk atas DE, DF, dan EF, kemudian rusuk tegak CF, AD, dan BE. Sehingga kalau dijumlahkan semuanya ada 9 buah rusuk. Dan yang keempat ada yang disebut dengan diagonal bidang prisma. Nah, ini adalah AE, kemudian BD, CD, AF, CE, dan BF. Dan kalau dijumlahkan semuanya ada 6 buah diagonal bidang. Selanjutnya akan membahas tentang, nah ini ya, misalkan N adalah banyak sisi pada alas segi N, maka banyak sisi itu adalah 2 ditambah N. Kemudian banyak rusuknya adalah 3 dikali N. Dan banyak titik sudutnya itu 2 dikali N. Sedangkan sisi tegak prismanya bisa kita cari dengan N. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan kalau ditanyakan banyak sisi, banyak rusuk, banyak titik sudut, dan sisi tegak pada prisma. Misalnya ini contohnya. Ini ada gambar prisma segi 4 ya, karena ada alasnya ada 4 buah segi. Di sini ini alasnya. Selanjutnya, karena alasnya di sini ada 4 buah segi, maka N-nya sama dengan 4. Kemudian kita dapat hitung banyak sisinya adalah 2 ditambah N sama dengan 2 ditambah 4, 6. Kalau banyak rusuknya itu 3 kali N sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Banyak titik sudutnya adalah 2 dikali N, berarti 2 dikali 4 sama dengan 8. Sedangkan sisi tegak prismanya adalah N sama dengan 4. Jadi nilai 4 yang ini, nah nilai 4 ini kita masukkan, ganti nilai N ini dengan angka 4. Misalnya banyak sisi, ini rumusnya 2 ditambah N. Maka N-nya ganti dengan 4, jadi 2 ditambah 4, 6. Banyak rusuk itu 3 dikali N. N-nya kita ganti dengan 4 ya, jadi 3 dikali 4 itu sama dengan 12. Banyak titik sudut, rumusnya adalah 2 dikali N. Berarti N-nya kita ganti dengan 4, jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, seperti itu, bisa dipahami ya. Selanjutnya, kita membahas jaring-jaring prisma. Nah, jika prisma dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring prisma. Nah, ini salah satu contohnya. Ini prisma segi 5 ya, karena alasnya itu ada 5 buah segi. Kemudian apabila gambar prisma ini kita rentangkan, nah akan menghasilkan suatu bangun yang
Nah, seperti ini. Nah, bangun inilah yang disebut dengan jaring-jaring prisma. Yang lain dari jaring-jaring prisma, misalkan ini sama masih prisma segi 5. Apabila kita rentangkan bagian-bagian dari prisma ini, nah apabila kita rentangkan, kita buka, maka akan membentuk seperti ini. Nah, bangunan yang seperti ini, gambar yang seperti ini disebut dengan jaring-jaring prisma. Dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya kita akan membahas luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma, nah ini ada gambar prisma, ini prisma segi 3 ya. Di sini ada, ingat, dalam prisma itu ada sisi alas dan sisi atas, di mana sisi alas dan atasnya itu kongruen atau sama besar. Kemudian ada yang disebut dengan sisi tinggi. Nah, ini ya. Sehingga luas permukaan prisma itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus 2 dikali LA ditambah KA kali T. Nah, apa itu? Kita buat keterangannya. LA itu adalah luas alas. Kemudian KA adalah keliling alas. Dan T itu adalah tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak. Nah, di sini ada contoh soal yang pertama. Perhatikan prisma segitiga siku-siku pada gambar di bawah ini. Tentukan luas permukaan prisma. Ini lihat ada prisma segitiga siku-siku. Nah, kita mulai jawab ya. Di sini karena prisma itu tergantung dari alas, tadi ada luas alas, kemudian keliling alas, maka alasnya yang ini. Maka alasnya Ibu zoom dulu, ini alasnya ya yang bawah ya. Dan kita tentukan, lihat, tulis panjang sisi-sisinya agar tidak tertukar. Berarti panjangnya di sini segitiga siku-siku ya. Di sini 8 cm. Kemudian kita sesuaikan dengan gambar ya. Kemudian di sebelah sini 10 cm. Dan di sebelah sini 6 cm. Ini 6 cm terlihat dari gambar ini ya. Ini 6 cm. Setelah itu kita mulai penyelesaian. Untuk menentukan luas permukaan prisma, kita membutuhkan luas alas, kemudian keliling alas, dan juga tinggi. Sehingga kita mulai menghitung. Di sini luas alasnya kan segitiga. Rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka setengah dikali, nah ini setengah dikali alasnya 6 cm dan tingginya 8 cm. Ingat ya, karena ini segitiga siku-siku, berarti angka 10 ini adalah sisi miring. Berarti alas dan tingginya itu adalah 6 dan 8. Jadi sininya menjadi setengah dikali 6 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi. Kalau kalian bingung menghitungnya, bisa kalian kalikan dulu. 6 dikali 8 itu kan 48, kemudian dibagi dengan 2, hasilnya 24 cm. Selanjutnya kita cari keliling alas. Keliling alas itu tinggal kita jumlahkan semua sisi-sisi alas segitiga ini. Berarti 8, kemudian ditambah 6, ditambah 10. Nah, 8 tambah 6 tambah 10, kita jumlahkan hasilnya menjadi 24 cm. Dan tinggi, nah tinggi ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma di sini yang ini ya. Tinggi prisma yang ini itu adalah 7 cm. Sehingga bisa kita cari luas permukaan prisma. Nah, ini rumusnya 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tinggal kita masukkan saja. Berarti 2 dikali luas alasnya 24 ditambah keliling alasnya 24 dikali tingginya 7. Angka-angka ini kita peroleh dari perhitungan yang tadi ya. Luas alasnya 24 dari angka 24 luas alas yang ini. Kemudian
Keliling alasnya 24, 24-nya dari perhitungan yang ini yang kita jumlahkan tadi. Dan tinggi prismanya 7. Jadi 2 dikali 24 ditambah 24 dikali 7. Selanjutnya 2 dikali 24, 48 ditambah 24 dikali 7, 168. Dan kita jumlahkan 48 ditambah 168, hasilnya 216 cm persegi. Jadi itu cara mencari luas permukaan prisma. Bagaimana? Sudah paham? Oke, untuk lebih pahamnya kita lanjutkan hal yang kedua. Tentukan luas permukaan prisma segitiga siku-siku berikut. Nah, ini sama segitiga siku-siku, tetapi di sini ada angka 4, 3, 8. Jadi ada sisi yang belum diketahui. Nah, untuk menentukan luas permukaan prisma, kita coba jawab dulu. Kita gambar dulu alasnya ya, biar angkanya tidak tertukar. Alasnya ini kita sesuaikan dengan gambar. Alasnya di sini ada A, kemudian B dan C. Titik segitiga siku-sikunya. Titik AC itu 4 cm, kemudian CB itu 3 cm. Dan untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus memiliki luas alas, kemudian keliling alas, dan juga harus memiliki tinggi. Luas alas, karena ini berbentuk segitiga siku-siku, maka luas alasnya adalah rumus luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, di sini sudah jelas alas dan tingginya itu adalah di sini angka 3, di sini angka 4. Itu berarti alas dan tinggi, karena AB ini kan sisi miring ya, berarti bukan alas dan tinggi. Kita masukkan menjadi setengah dikali 3 cm dikali 4 cm. Hasilnya, cara perhitungannya 3 dikali 4 dulu, itu 12, kemudian dibagi dengan angka 2. Jadi hasilnya adalah 6 cm persegi. Selanjutnya kita akan mencari keliling alas. Nah, untuk mencari keliling alas, kita kan harus menjumlahkan semua sisinya. Berarti di sini 4, sisi AC, sisi BC-nya 3, di sini sisi AB-nya. Nah, ini kan harus dijumlahkan untuk mencari keliling. Tapi ini belum ada. Ini belum ada kan? Tetapi ingat, ini bisa kita cari karena ini segitiga siku-siku, bisa kita cari panjang AB dengan menggunakan teorema Pythagoras. Dan AB ini adalah sisi miring. Coba diingat-ingat ya materinya tentang teorema Pythagoras. Jadi kalau di sininya 4 cm, kemudian di sininya 3 cm, dan yang ditanyakan sisi miring, nah bagaimana cara menghitungnya? Bisa kalian jumlahkan ya. Nah, kalian hitung. Nah, setelah dihitung, hasilnya adalah di sini 5 cm. Sehingga keliling alasnya adalah 4 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm. Kita jumlahkan menjadi 12 cm. Dan tinggi dari prismanya adalah 8 cm. Ini diketahui dari gambar ya. Ini gambarnya tingginya 8 cm. Sehingga luas permukaan prisma, rumusnya adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tinggal kita masukkan saja angka yang tadi yang sudah kita hitung. 2 dikali luas alasnya 6 ditambah keliling alasnya 12 kali tingginya adalah 8. Dari sini ya angka-angkanya ya. Jadi ini luas alasnya 6 kita peroleh dari perhitungan yang tadi. Kemudian keliling alasnya 12 kita peroleh dari yang tadi juga. Dan tingginya 8 kita peroleh dari gambar yang sudah diketahui. Sehingga bisa kita hitung 2 dikali 6 itu 12 ditambah 12 kali 8 adalah 96. Jadi 12 ditambah 96 hasilnya adalah 108 cm persegi. Bagaimana? Sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke soal yang keempat. Alas sebuah prisma berbentuk belah ketupat. Ini alasnya ingat berbentuk belah ketupat. Dengan panjang diagonal masing-masing adalah 16 cm dan 12 cm. Dan tinggi prismanya 10 cm. Hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, kita coba jawab.
Di sini sebuah prisma alasnya berbentuk belah ketupat. Kita coba gambar. Nah, seperti ini ya, belah ketupat. Selanjutnya, nah di sini diagonalnya belah ketupat itu memiliki diagonal 16 dan 12. Berarti ini 12 cm itu diagonal, kemudian dan 16 cm itu diagonal-diagonalnya ya. Sehingga D1-nya 16 cm, D2-nya 12 cm. Nah, kita hitung. Di sini tentunya untuk mencari luas permukaan prisma, kita harus tahu luas alasnya. Di sini alasnya berbentuk belah ketupat. Luas alasnya kita harus cari tahu, kemudian keliling alasnya juga. Selanjutnya tinggi dari prisma tersebut. Luas alasnya adalah, rumus belah ketupat itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Tadi sudah tahu diagonalnya adalah 16 dan 12. Berarti setengah dikali 16 dikali 12. Nah, maka hasilnya adalah 96 cm persegi. Kemudian keliling alasnya itu kita harus menjumlahkan seluruh sisi-sisi dari belah ketupat ini ya. Ini ada 4 sisi ini. Nah, ada 4 sisi ini, ada 4 sisi. Ini harus kita jumlahkan seluruhnya. Tapi permasalahannya ini belum, sisi-sisinya belum diketahui. Yang sudah diketahui baru diagonal. Diagonal itu dari sini. Diagonal dari atas ke bawah sini 16. Kemudian dari kiri ke kanan ini 12. Nah, kalau kita bagi 2, dari atas ke bawah ini kan 16 ya, dari atas ke bawah. Sehingga kalau sampai sini itu angkanya adalah 8. Kemudian kalau dari kiri ke kanan sampai sini itu kan 12. Sehingga kalau dari tengah sini saja sampai sebelah sini itu adalah 6. Dan ini adalah segitiga siku-siku. Nah, sehingga kita bisa mencari panjang sisi-sisi ininya, dengan menggunakan teorema Pythagoras. Jadi di sini ada 6, di sini ada 8. Karena ini sisi miring, berarti kita cari teorema Pythagorasnya dengan dijumlahkan. Berarti nanti 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Berapa hasilnya, dan kemudian nanti diakarkan. Dan kita peroleh hasilnya setelah perhitungan adalah 10 cm. Sehingga keliling alasnya bisa kita hitung. Karena di sini belah ketupat itu semua sisinya sama, maka berarti 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm. Jadi semuanya sama kan ya? Ada 4, jadi 10 cm nya kita jumlahkan. Dan hasilnya adalah 40 cm. Dan tinggi prisma itu diketahui dari soal, tingginya adalah 10 cm. Sehingga bisa kita cari luas permukaan dari prisma itu adalah, rumusnya sudah hafal kan ya? 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Tinggal kita masukkan saja dari informasi yang telah kita peroleh tadi. 2 dikali luas alas berarti 2 dikali 96 ditambah 40 dikali 10. Jadi 2 kali 96 192 ditambah 40 kali 10 400. Kemudian kita tambahkan hasilnya menjadi 592 cm persegi. Bagaimana? Paham ya cara menghitung luas permukaan prisma? Kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Soal yang selanjutnya, alas sebuah prisma itu berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika luas permukaan prisma adalah 108 cm persegi, maka tinggi prisma tersebut adalah, ini yang ditanyakannya tinggi ya, luas permukaannya sudah ada. Nah, kita mulai jawab. Ini diketahui dari soal panjang sisi-sisi segitiga 3, 4, dan 5. Kita gambar dulu segitiga siku-sikunya.
Di sini ada 3, 4, dan 5. Yang 5 itu pasti sisi yang terpanjang. Berarti sisi yang berada di depan sudut siku ya. Berarti 3-nya di sini, boleh kita simpan di sini, 4-nya di sini, dan angka 5-nya di sebelah sini. Jadi angka 5-nya itu adalah sisi miring. Jadi sisi yang terpanjang pasti berada di hadapan sudut siku. Selanjutnya, di sini yang ketahuinya juga adalah luas permukaan prisma, yaitu 108 cm persegi. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah tinggi dari prisma. Kita coba hitung. Nah, di sini kita untuk luas permukaan prisma seperti tadi, kita perlu tahu luas alas, kemudian keliling alas, dan juga tinggi ya, karena ini tingginya yang ditanyakan, berarti nanti kita cari. Nah, luas alas ini segitiga, berarti rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Maka alas dan tingginya ini sudah terlihat, berarti alas dan tingginya adalah 3 cm dan 4 cm. Berarti selain sisi miring ya, alas dan tinggi itu, berarti kita hitung sama dengan setengah dikali 3 cm dikali 4 cm. Jadi kita hitung dulu, 3 dikali 4 12, kemudian dibagi dengan angka 2, hasilnya adalah 6 cm persegi. Keliling alas, ingat keliling itu paling mudah, kita tinggal jumlahkan saja seluruh panjang sisi-sisinya. Berarti di sini ada di sini 4, di sini ada 3, kemudian ini sisi miringnya adalah 5. Kita jumlahkan seluruhnya. Jadi 4 cm ditambah 3 cm ditambah 5 cm. Kita jumlahkan, hasilnya sama dengan 12 cm. Nah, setelah ini kita ketahui, informasi ini kita dapat, kita bisa langsung gunakan dalam rumus luas permukaan prisma. Kalian sudah ingat kan, rumus luas permukaan prisma itu adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Di sini luas permukaan prismanya sudah diketahui, dari soal sudah ada ini diketahui, luas permukaan prismanya 108. Kita simpan angka 108 di sini ya. Kemudian ditambah 2 dikali luas alasnya itu 6, ditambah 12 itu keliling alas, kemudian dikali tinggi. Ini tinggi ini kita biarkan saja seperti huruf T ini, kita biarkan saja karena itu yang ditanyakan, yang akan kita cari. Kemudian setelah itu kita tulis lagi ini 108 sama dengan 2 dikali 6 12 ditambah 12 dikali T itu adalah 12 T. Nah, ini bisa kita, nah di sini ada 108, ada 12 tambah 12T. 12 ditambah 12T ini jangan dijumlahkan ya, jangan jadi 24T. Itu tidak bisa kita jumlahkan. Jadi 12 itu kan tidak sejenis dengan 12T. Jadi 12 itu sejenisnya dengan 108. Jadi angka dengan angka lagi. Nah, bisa kita pindah ruas. Kalau pindah ruas ini 12 bilangan positif ya. Kalau pindah ruas ke sebelah sana jadi negatif. Jadi nantinya 108 dikurangi 12 sama dengan 12T. Nah, 12T ini tetap di sebelah sini, tetap di sebelah sini. 12T dari sini tetap. Yang 12 ini pindah ke sebelah sini, ke 108. Jadi asalnya bilangan positif, dia pindah ke sebelah sini, jadi nah ini negatif 12. Jadi 108 dikurangi 12 sama dengan 12T. Kita kurangi 108 dikurangi 12, itu hasilnya 96 sama dengan 12T. Ini masih 12T. Sehingga T-nya bisa kita hitung, jadi T sama dengan 96 dibagi 12. Kenapa ini 96 dibagi 12? 96 itu ya dari sini tadi. Angka ini ya, angka ini 96. Dan angka 12 ini dari mana? Ini angka yang berada di depan huruf T, di sini angka 12. Jadi T sama dengan 96 dibagi 12. Jadi 12 ini adalah angka yang berada di depan huruf T ini, hasil perhitungan tadi juga ya. Sehingga T sama dengan 96 dibagi 12. Maka T-nya adalah 8 cm. Jadi tinggi dari prisma tersebut adalah 8 cm. Bagaimana? Bisa paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, kesimpulan yang telah kita pelajari pada pembelajaran kita kali ini adalah
Prisma merupakan bangun ruang sisi datar yang memiliki alas dan atap yang kongruen dan juga memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kemudian, unsur-unsur prisma diantaranya tadi adalah titik sudut, kemudian sisi atau bidang, rusuk, dan diagonal bidang. Selanjutnya, jika prisma dipotong berdasarkan rusuk-rusuknya, lalu masing-masing sisinya direntangkan, maka akan menghasilkan suatu bangun datar yang disebut sebagai jaring-jaring prisma. Dan yang terakhir, luas permukaan prisma itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nah, ini luas permukaan prisma sama dengan 2 dikali LA ditambah KA dikali T, atau 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali T. Bagaimana? Sudah paham tentang materi prisma kita hari ini? Mudah-mudahan bisa paham dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tetap semangat belajar di rumah dan jadilah pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Sampai berjumpa kembali di pembelajaran kita berikutnya. Jaga selalu kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You got me,